Oke, di video kali ini aku mau bahas soal kasus yang terjadi di tahun 2021 lalu cuy. Apa yang udah dilakukan kedua orang ini yang tega memperkaos wanita cantik ini dalam keadaan kritis. Di saat setelah dia terserempet truk yang bermuatan semen yang dikendarai orang ini nih, yang sebagai mantan pacarnya. Dan orang ini juga nih, yang diam-diam punya perasaan sama wanita ini yang sejak lama nih. Sampai dia tuh nggak bisa lagi tuh nahan hasratnya sampai tega dan berani nih memperkaos wanita ini di saat dalam keadaan sekarat cuy. Oke lah, karena semua kasus pasti ada sebab dan akibatnya. Makanya aku pengen bahas kasus ini di sini. Oke lah, kita langsung aja ke kupas misteri. Ayu Setia Nuraini, wanita berusia 21 tahun dengan paras cantik yang tinggal bersama neneknya di wilayah Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur cuy. Ayu ini seorang anak yatim piatu karena kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Jadi dia diurus nih sama neneknya. Sebenarnya Ayu ini punya satu orang kakak ya, tapi karena kakaknya yang udah nikah dan memutuskan pula itu untuk tinggal dengan suaminya. Jadi karena inilah Ayu itu kurang pengawasan dari keluarganya. Ayu yang udah tumbuh dewasa itu mulailah memikirkan untuk cari pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya. Dan entah gimana ceritanya nih, Ayu ini memutuskan untuk bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke 88 yang berada di Kecamatan Pakisaji. Tempat hiburan yang menjadi tempatnya mencari nafkah sekaligus tempat ia mengenal banyak orang dari berbagai latar belakang cuy. Di sana Ayu dikenal cukup mudah bergaul cuy. Dan disinilah Ayu mulai sering ketemu dengan pelanggan tetap di sana, yaitu orang ini yang bernama Wahyudi, yang berasal dari Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wahyudi yang saat itu bekerja sebagai supir truk pengangkut semen, pekerjaan yang ngebuat dia itu sering melakukan perjalanan antar kota. Dan saat berada di wilayah Malang, dia tuh seringlah singgah ke karaoke 88 untuk beristirahat setelah menyelesaikan perjalanannya. Tapi entah gimana ceritanya ya, setelah beberapa bulan sering jumpa, Ayu dan Wahyudi pun mulai deket tuh. Yang awalnya deket biasa sih, sampai akhirnya ya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Sampai Wahyudi ini rela tuh nyewa kos-kosan untuk dia tinggal di Malang supaya bisa berduaan dengan Ayu di saat dia lewat Malang tuh. Dan mereka pun sempet tuh tinggal bersama di kos-kosan tersebut yang hanya beberapa bulan. Tapi entah gimana ceritanya yang hubungan mereka berjalan beberapa bulan, hubungan mereka pun mulai kandas tuh. Karena Ayu ini yang sering cemburuan dan curiga lah dengan Wahyudi kalau Wahyudi ini punya wanita simpanan lain tuh. Dan malah sebaliknya ya, Wahyudi pun bilang tuh kalau sebenarnya Ayu lah yang udah deket sama pria lain. Karena inilah Wahyudi memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka cuy. Sedangkan Ayu yang gak terima diputusin itu pun nolak sebenarnya. Tapi Wahyudi ini benar-benar gak peduli ya, dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Karena inilah yang membuat Ayu sedikit frustasi di tempat kerjanya. Tapi salah satu teman kerjanya sekaligus teman baik Wahyudi ini seringlah menyemangati Ayu, yaitu orang ini yang bernama Adi Prayitno yang sering dipanggil Dalbo. Aku sedikit ceritakan soal Dalbo ini cuy, karena nantinya orang ini bakal ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Dalbo ini bekerja sebagai penjaga karaoke 88. Tugasnya itu mengawasi operasional tempat karaoke. Jadi hampir setiap hari tuh bertemu dengan Ayu. Dalbo juga mengenal Wahyudi karena sopir truk itu beberapa kali tuh datang ke tempat karaoke tersebut cuy. Dengan demikian ya, sebelum tragedi ini terjadi, ketiga orang ini sebenarnya udah saling mengenal. Tapi di samping itu, sebenarnya Dalbo ini punya rasa suka nih sama Ayu yang udah lama. Tapi karena dia tahu Ayu deket sama Wahyudi, jadi dia pendam tuh perasaannya. Jadi di tanggal 22 Maret 2021 nih, tepatnya di hari Senin malam nih, Ayu bekerja itu seperti biasa menemani para tamu untuk bernyanyi. Tapi yang gak disangka-sangka nih, dia ngelihat Wahyudi datang sebagai tamu dengan wanita lain yang diduga itu pacar barunya lah, yang bernama Amel. Yang pastinya ini ngebuat Ayu merasa sakit hati cuy. Wahyudi lalu memesan room untuk berduaan dengan Amel sambil minuman-minuman yang memabukkan. Dan yang pastinya ini makin ngebuat Ayu kepanasan cuy. Tapi setelah dini hari di jam 01.00, karaoke pun tutup. Wahyudi dan Amel pun keluar tuh dari room dan menuju ke truk yang diparkir nggak jauh dari karaoke. Niatnya untuk istirahat sebentar tuh sebelum melanjutkan perjalanan. Ayu yang ngelihat itu dengan puncak emosinya
langsung mendatangi truk Wahyudi dengan menggedor-gedor pintunya cuy. Di situ Wahyudi pun langsung turun tuh, dan yang pastinya ini ngebuat mereka bertengkar hebat malam itu cuy. Sampai adu mulut pun yang nggak terelakkan lagi tuh. Sedangkan Amel yang merasa bodoh amat ya nggak peduli ya, dan melanjutkan tidurnya di dalam truk itu. Sedangkan Wahyudi yang mau menghindar dari pertengkaran itu pun langsung masuk ke dalam truk yang niatnya mau langsung pergi nih. Tapi naas cuy, Ayu yang masih deket dengan truk itu malah keserempet ban bagian belakang, yang ngebuat Ayu mengalami patah tulang serius malam itu tuh. Wahyudi yang sadar itu pun mulai panik cuy, dan langsung menghubungi Dalbo untuk menolongnya. Dalbo pun bergegas datang ke sana, tapi bukannya nolong cuy. Dalbo yang punya perasaan sama Ayu malah niat nih untuk memperkaos Ayu pada saat itu tuh. Dan dia melancarkan aksinya dengan kondisi Ayu yang merasakan sakit dengan kondisi kritis nih. Ayu yang sebenarnya masih sadar tuh hanya bisa pasrah sambil menahankan sakit. Setelah selesai dengan aksinya, Dalbo yang takut aksinya ketahuan, sedangkan Wahyudi yang benar-benar panik saat itu langsung menyeret tubuh Ayu ke pinggir jalan di dekat bekas warung di Jalan Karangpandan, Kecamatan Pakisaji. Setelah itu, Wahyudi pun melanjutkan perjalanan, sedangkan Dalbo itu balik tuh ke karaoke untuk menutup tempat karaoke-nya. Tapi di tanggal 23 Maret, tepatnya di hari Selasa di siang harinya tuh, seorang pemulung yang melintas di Jalan Karangpandan yang niatnya itu mencari barang bekas di daerah warung tersebut nih, itu dikagetkan dengan temuan tubuh manusia yang udah nggak bernyawa. Dengan panik, dia pun langsung melaporkan temuan ini ke perangkat desa dan ke polsek. Nggak lama tim polsek Pakisaji pun datang tuh dan langsung mengamankan situasi dan olah TKP. Awalnya polisi kesulitan tuh dalam menemukan identitas korban nih dan sebab kematian korban, karena ditemukan adanya bercak darah dan ban kendaraan di daerah tersebut. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, akhirnya polisi menemukan identitas korban, yaitu Ayu Setia Nuraini yang bekerja di tempat karaoke 88. Karena ini, polisi pun langsung tuh mendatangi karaoke 88 dan memeriksa beberapa teman kerja Ayu ya, termasuk Dalbo. Dari sinilah polisi menemukan titik terang bahwasannya Ayu ini punya mantan pacar yang bernama Wahyudi, yang saat malam kejadian dia datang sebagai tamu bersama pacar barunya cuy. Dan polisi pun langsung mengincar Wahyudi untuk dimintai keterangannya. Dan saat itu juga polisi berhasil menangkap Wahyudi yang sedang menurunkan material di wilayah Kapulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Setelah itu dia langsung tuh dibawa ke Polres Malang untuk diperiksa. Dan selama dalam pemeriksaan, Wahyudi pun mengakui lah semuanya dan menyebut kalau Dalbo lah yang tega memperkaos Ayu dalam keadaan kritis. Ngedengar itu, polisi pun langsung menangkap Dalbo di tempat kerjanya dan dibawa ke Polres Malang untuk diperiksa. Dan Dalbo ngedengar pengakuan Wahyudi pun yang nggak bisa ngelak lagi ya, dan harus mengakui semuanya. Tapi sampai saat itu belum ada yang memberitakan hukuman apa yang mereka dapat. Tapi apapun itu, semoga hukumannya setimpal dengan apa yang diterima korban cuy. Dan korban, semoga amal ibadahnya diterima tuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu lihat di pinggir jalan ada mayat, ada orang Iya, di telepon lah di tidur di situ. Iya. Terus kamu seret atau kamu gendong? Iya, gendong sama seret. Hah? Pinggir. Iya, saya seret. Gendong. Seret? Iya. Ke Samping kafe. samping kafe. Iya. Terus setelah itu Saya setubuh 1 kali, sudah saya tinggal. kamu setubui. Iya. Di situ juga? Iya. Kamu mabok itu? Iya, Pak. Terus setelah itu pada saat kamu setubui dia masih hidup? Iya, Pak. Masih. Hah? Masih. Oke lah, aku nggak habis pikir sebenarnya sama kasus ini soal si Dalbo sih sebenarnya. Dia bukannya nolong tapi malah tega gitu ya memperkaos Ayu dalam keadaan kritis. Itu otaknya gimana ya guys ya? Aku nggak habis pikir sih. Tapi semoga kasus-kasus kayak gini bisa jadi pelajaran lah untuk kita semua ya. Dan semoga kasus-kasus kayak gini tuh nggak terjadi lagi lah di kita semua gitu ya. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang kayak gini. Oke, terima kasih cuy yang udah nyimak pembahasan ini sampai akhir. Jadi jika ada informasi yang menurut kalian penting untuk didiskusikan atau diluruskan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, silakan tuliskan di kolom komentar dan tetap menjaga etika dan menghormati semua pihak yang terdampak. Sampai jumpa di pembahasan kasus-kasus berikutnya. Oke, see you next video. Bye-bye. Wassalam, dadah. Tetap jaga kesehatan kalian ya guys ya. Bye-bye.